Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, topik ceramah pada malam ini meningkatkan silaturahim. Pengertian silaturahim sudah kita ketahui. Silah dari wasola, rahim dari rahman atau dari rahimah. Jadi silaturahim, silah meningkat menjalin, menghubungkan. Rahim bisa bermakna kasih sayang, bisa juga bermakna keluarga. Dan yang saya kaji di dalam rangka meningkatkan silaturahim sore ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Namanya Muhammad. Tapi dia punya julukan Abu Isa. Karena punya anak Isa namanya ya. Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi, lahir 209, wafat 279. Jadi umurnya 70 tahun Imam Tirmidzi. Ini dikutip oleh beliau dalam Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 249. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa As-Saqafi an Yazid Maula Al-Munba'is an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun lil ahl masratun fil mal mansya'atun fil asar. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, kata beliau telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamu min ansabikum, belajarlah keturunanmu dari keturunanmu. Jadi ta'allamu itu bisa mengandung arti belajarlah dari keturunan atau dari nasabmu, bisa juga mengandung arti pelajari. Jadi pelajari turunan itu ulah paremen obor, kata orang. Ulah paremen obor, poeken keluarga. Jadi harus tahu turunan itu. Makanya ada marga, ada turunan. Kalau turunan Ali bin Abi Thalib melalui jalur laki-laki dikenal dengan habaib. Tapi kalau keturunan Ali bin Abi Thalib menjadi melalui jalur ibu disebut syarif. Itu dikenal oleh mereka. Jadi keturunan habaib dan syarif ya. Makanya di sini dikatakan pelajari dari nasab atau turunan kalian yang dapat membantu untuk silaturahim. Karena silaturahim itu dapat membawa kecintaan dalam keluarga dan memperbanyak harta serta memperpanjang usia, memperpanjang umur. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis sahih walaupun gharib, tidak begitu banyak yang meriwayatkan ya. Tentu tidak akan saya bahas secara panjang lebar syarahnya, hanya yang kita garis bawahi. Pertama, ta'allamu min ansabikum, pelajari atau belajarlah dari nasab. Jadi oleh karena itu berdasar kalimat ini setiap mukmin harus mengenal nasabnya. Sebab kalau tidak mengenal nasab, itu bukan hanya bisa paremen obor, tapi bisa ada perkawinan yang
tidak sesuai karena masih ada jalur turunan, itu bahayanya. Makanya harus diketahui nasab itu. Jadi walaupun nanti punya anak angkat, harus diketahui nasabnya, jangan dilupakan. Kemudian juga berarti belajarlah, maka objek yang dipelajarinya adalah nasab, dari sumbernya dari nasab, mencari ilmu dari mereka. Jadi min ansabikum itu dari nasab tentu saja banyak nilai yang terkandung. Kalau negatif nasabnya ya supaya kita hindari, kalau positif ya untuk kita ikuti. Dan nasab itu minimal kalau di Arab itu ada 7 macam. Ada yang namanya asyu'bu atau sa'ab, su'uban wa qobailah. Ada qabilah, itu jamaknya qabail. Ada imarah, ada baten, ada fahad, ada fasilah, ada juga asyirah, itu namanya. Kalau di dalam bahasa Sunda ada bapak, kakek, buyut, bau, kait, siur, jangan wareng, udeg-udeg ya. Kait siur dulu, jangan wareng, kait siur, 7 turunan. Jadi di Arab juga ada 7 turunan yang kita kenal. Makanya kalau ada kutukan itu, sampai ada 7 turunan. Itu di Arab juga dikenal dengan itu. Jadi kalimat yang menjadi pangkal hadis ini, ta'allamu min ansabikum, itu mengandung makna. Pertama, ambillah pelajaran dari nasab. Kedua, pelajari nasab, mana yang baik diikuti, mana yang buruk dihindari. 3, nasab itu mesti dikenal turunannya, hingga tahu betul turunan siapa, berkaitan dengan ahli waris, baik itu pernikahan maupun hubungan sesama nasab. Yang 4 juga nasab itu merupakan sumber pelajaran. Dan yang kelima, nasab ke atas sekaligus menjadi guru. Jadi kalau guru itu bapak, kakek, buyut, dan seterusnya itu menjadi guru. Kemudian di sini mata siluna fi bihi arhamakum, apa yang menjalin hubungan baik, arhamakum rahimu. Jadi silaturahim ini diperintahkan, dan silaturahim diperintahkan dalam rangka menjalin hubungan baik, baik dalam artian keturunan, karena rohim itu jamaknya arham. Walaupun di Bandung kadang-kadang menyebutnya silaturahim, silaturahmi. Yang paling tepat itu memang silaturahim, ya. Nah, arham itu dari rahim. Kata Al-Asqalani, makna yang pokok rahim itu, Al-Asqalani itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852, kasih sayang. Dan makna yang kedua, rahim itu berasal dari nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan yang ketiga, rahim itu berasal dari rahim ibu. Jadi kalau kasih sayang, jalin silaturahim, artinya hubungkan kasih sayang. Kalau kasih sayangnya sebagai nama Allah, maka hubungan baik dengan Allah harus menjalin hubungan baik sesama manusia. Makanya Rasul SAW bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai sesama, maka tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah, harus menyayangi manusia. Kalau kita banyak membenci manusia, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin dicintai Allah, cintai sesama. Bahkan Aisyah itu istri Rasul yang wafat tahun 57 Hijriah meriwayatkan hadis qala Rasulullah SAW, ar-rahim mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim itu cumantel atau nyambung dengan aras. Dan aras itu mengatakan man wasolani, barang siapa yang
menyambungkanku, wasolahullah, maka Allah akan menyambungkan. Waman qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan denganku, dengan aras, dengan rahim itu, maka Allah akan memutuskan. Jadi berdasar hadis ini, rahim atau kasih sayang itu terpaut dengan arasy Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menjalin kasih sayang sesama manusia atau silaturahim, maka bersambung dengan arasy. Yang ketiga, mengancam orang yang tidak mau menjalin hubungan baik silaturahim, karena tidak menjalin hubungan baik sesama manusia itu sama dengan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengandung perintah, jika ingin bersambung dengan arasy Allah, maka harus tetap menjalin hubungan baik sesama manusia. Makanya jodohnya sekarang meningkatkan silaturahim. Silaturahim nama sudah biasa. Jadi tidak ada kaitan silaturahim teh dengan Idul Fitri, dengan menjelang Ramadan, tetapi saumur hidup yang namanya silaturahim itu. Makanya istilah-istilah ada selamat Idul Fitri dengan mohon maaf lahir batin, timbul pertanyaan, memangnya di bulan Ramadan teh banyak dosa gitu, mohon maaf lahir batin make mohon maaf segala. Memangnya punya dosa gitu selama Ramadan teh. Ada juga kembali kepada fitrah, memangnya tas di mana? Balik. Jadi banyak persoalan ya, istilah-istilah di kita mah. Ada juga doa minal aidin wal faizin, kita termasuk kembali dan meraih kemenangan. Memangnya tas naon selama Ramadan teh, di mana berjuangnya, sampai dikatakan menang segala, masih banyak pertanyaan. Makanya kan ucapan silaturahim atau ucapan bertemu setelah Idul Fitri paling tepat yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum, sama dengan Idul Adha. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Karena apa? Karena kita sudah beribadah dan belum tentu diterima, makanya doanya semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mohon maaf atau menjalin hubungan baik mah sebetulnya tidak ada kaitan dengan Idul Fitri. Jadi kapanpun kita harus menjalin hubungan baik sesama manusia. Tetapi kalau Idul Fitri ada pertemuan sesama manusia. Salah satu contoh, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Oleh karena itu jangan putus silaturahim, sebab akan memutuskan hubungan dengan Allah. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan ittaqul arham wasiluha. Tetap jaga silaturahim dan tetap hubungan baik. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Nah, peningkatan berikutnya supaya silaturahim itu berkualitas, mahabbatan fil ahl, harus menyambungkan atau meningkatkan kecintaan sesama manusia. Kata Al-Mubarakpuri yang wafat 1353, silaturahim itu menumbuhkan kecintaan menjadi sebab saling mencintai sesama keluarga. Jadi kalau silaturahim itu harus menimbulkan kecintaan, harus menanamkan kecintaan. Jadi jangan sampai menimbulkan kebencian. Jangan sampai atas pertemuan reuni kemudian silaturahim jadi gontok-gontokan. Karena setelah saling berbicara satu sama lain, jadi menimbulkan perselisihan. Justru seharusnya kalau kita ingin meningkatkan silaturahim, harus menumbuhkan kecintaan, kasih sayang, mahabbatun fil ahl. Jadi silaturahim mesti meningkatkan kecintaan pada keluarga. Kemudian yang kedua, jangan menimbulkan perselisihan yang membuat kurang harmonis. Kemudian jaga ucap sikap, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan ya, dalam silaturahim. Jadi ucapannya jangan pika pusingan batur, jangan pika kehelen ya, tapi membawa kasih sayang. Karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah,
Salasun man kunna fihi wajada halawat al-iman. 3 kelompok orang itu akan merasakan nikmatnya iman, yaitu ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwah. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Kemudian ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa illallah. Nah, saling menyayangi, saling mencintai sesama itu karena Allah. Wa yakraha ayyauda fil kufri, dan enggan untuk saling membenci karena takut kekufuran. Itu yang penting. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari yang wafat 256. Syarat mencintai saudara berdasar hadis ini tidak melebihi cinta kepada Allah, tentu saja. Cinta kepada sesama manusia itu harus cinta karena Allah. Kemudian kecintaan kepada sesama hanya karena Allah. Kemudian benci kepada kekufuran seperti takutnya ke neraka. Dan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya itu lebih kepada cinta keluarga. Kita harus mencintai keluarga, tapi jangan melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus lebih utama. Kemudian jadi cinta kepada sesama itu jangan menyeret pada kekufuran, harus mendorong kepada keunggulan, kecintaan kepada Allah. Dan ditandaskan di dalam hadis itu masratun fil mal, bahwa silaturahim itu bisa mengembangkan ekonomi, mengembangkan harta. Artinya meningkatkan silaturahim harus lebih meningkatkan kualitas ekonomi. Dan di dalam hadis lain masih dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Muslim yang wafat 261, man sarrahu ayyubsatu alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan diperluas rezeki dan memperpanjang usia, maka hendaklah silaturahim. Jadi silaturahim harus berfungsi memanjangkan umur, memanjangkan usia, dan mengembangkan ekonomi. Jadi meningkatkan kualitas ekonomi. Serta di sini dikunci dalam hadisnya man sa'atun fil asar, yang memperpanjang usia atau memperpanjang umur. Jadi aziyadah fil umur. Jadi umur itu bisa diperpanjang dengan silaturahim. Dan orang yang panjang umur, seperti pernah saya kutip pada waktu yang lalu hadis dari Abu Hurairah, ya rukum atwalukum a'maron wa ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang usia dan akhlaknya baik. Jadi Bapak Ibu dan rahimakumullah, taktiknya meningkatkan silaturahim itu pertama ta'allamu min ansabikum. Hubungan baik harus diutamakan juga, atau tidak boleh terabaikan hubungan baik dengan turunan. Jadi jangan sampai kita berbuat baik kepada sesama bagus, tapi keturunan kurang bagus. Turunan ke atas seperti ayah, ibu, nenek, kakek, itu ke atas, terus ke bawah, anak, cucu, buyut, bau, kait, siur, jangan wareng, udeg-udeg, itu jangan sampai putus juga. Jadi hubungan yang pertama adalah dengan nasab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'alamu min ansabikum, dahulukan silaturahim itu yang menimbulkan kesamaan sesama keluarga. Jangan sampai bertolak belakang. Ketiga, matasiru nabi al-arham. Jadi pertautkan hubungan sesama itu, hubungan rahim itu asal mula manusia berada di dalam rahim yang sama. Hanya kepada sesama manusia juga harus tetap terjalin, karena asal usulnya kan berasal dari Nabi Adam, keluarga rahim. Saling menyayangi sesuai dengan Rahman, nama Allah dan Rahim. Jauhi sifat, ucap, dan tindakan yang menimbulkan pecah belah. Keempat, wa inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Silaturahim itu harus menumbuhkan kecintaan sesama keluarga, sesama manusia, dan kecintaan kepada sesama manusia itu dilatar belakangi cinta kepada Allah. Maka ucap, sikap, tindakan jangan sampai yang menimbulkan krisis dalam keluarga.
Oleh karena itu tingkatkan mahabbatan lil ahl. Yang kelima, masro'atun fil mal, masro'atun fil mal, yaitu meningkatkan dan mengembangkan ekonomi. Nah, jadi dalam rangka silaturahim itu semestinya jangan sampai menjatuhkan ekonomi. Ekonomi siapapun, baik ekonomi diri sendiri, apalagi ekonomi orang lain. Karena kadang-kadang kan kalau ingin maju ekonomi teh disinggung batur supaya batur hancur, tapi justru seharusnya meningkatkan kualitas perekonomian. Karena di situ masro'atun fil mal. Kemudian man sa'atun fil asar, yang keenam, ini memperpanjang usia. Jadi silaturahim bakal memperpanjang usia, ini mengandung beberapa makna. Pertama, usaha harus terus-menerus agar usia panjang. Makanya dijaga kesehatan, jasmani, rohani maupun ekonomi. Kedua, memaksimalkan untuk memanfaatkan umur. Jadi walaupun umurnya sedikit, tapi manfaatnya maksimal. Seperti sering saya contohkan Imam Syafi'i yang umurnya cuma 54, tetapi karyanya besar. Imam Muslim 55 tahun sudah wafat, tapi Sahih Muslimnya hebat. Imam Ghazali yang lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun, tapi ihya'nya tebal. Itu pendek usia, tapi panjang karyanya, sampai sekarang dikenal. Kemudian jangan berucap bertindak yang memendekkan usia. Kemudian banyak channel komunikasi sesama. Dan panjang usia itu lebih baik. Ketujuh, 7 langkah, silaturahim intern maupun antar nasab mesti mengembangkan rezeki, memanjang usia. Panjang usia dan banyak rezeki perlu diusahakan bersama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita sehingga meningkatkan silaturahim itu. Insyaallah kita besok akan melaksanakan sholat gerhana. Kita tanggung jawab apabila terjadi gerhana itu, pertama takbir, kemudian yang kedua berzikir, berdoa, yang ketiga sholat gerhana, yang keempat mendengarkan khutbah, dan yang kelima bersedekah. Itu 5 tugas besok berkaitan dengan sholat gerhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.